Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kami. Kami berserah Tuhan. Sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku. Tuntunlah aku. Kami hanya Engkau kekuatan. Hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau melindungiku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa
hidupku.
Me and my family, aku dan keluargaku. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Pria punya peranan yang sangat vital dalam keluarga. Suami mewakili Tuhan dalam memimpin keluarganya. Peranan kepala keluarga yang terpenting adalah jadi imam dalam keluarga. Imam harus bisa menjadi pengatur temperatur dalam keluarga. Pria dalam keluarga. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Yesus Raja. Haleluya. Oh, mari sama-sama katakan. Bangkit dan menjadi terang. Kita umat pemenang. Masa yang terlebih besar sedang bekerja. Bangkit dan menjadi terang. Oh, berkat besar melimpah. Berkat besar melimpah. Hey! Kuasa Tuhan dinyatakan, sekarang waktunya. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kedahsyatan-Mu dinyatakan. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi firman Tuhan terjadi. Amin. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi kemuliaan. Oh, nyata. Sorakan haleluya. Hey. Mari sama-sama katakan bangkit. Bangkit dan menjadi terang. Berkat besar melimpah. Berkat besar melimpah. Kuasa Tuhan dinyatakan, sekarang waktunya. Mari lambaikan tanganmu. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kedahsyatan-Mu dinyatakan. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi kemuliaan. Oh, nyata. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kedahsyatan-Mu dinyatakan. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi firman Tuhan terjadi. Oh, kami bukti kuasa-Mu. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi kemuliaan-Mu, nyata terjadi. Kita menjadi terang. Bangkit dan Oh, bangkit dan menjadi terang. dan menjadi terang.
Setiap kita dengan atau tanpa disadari pasti pernah memiliki luka-luka batin tersembunyi di dalam hati yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja secara maksimal melalui hidup kita ini. Segeralah bertemu Tuhan secara pribadi dengan mengikuti Retreat Encounter Keluarga Allah. Retreat Encounter Keluarga Allah pada bulan Mei ini akan kita adakan Minggu 23 Mei mulai jam 8 pagi sampai selesai melalui Zoom serta YouTube. Biaya pendaftaran Rp50.000 dengan cara transfer melalui rekening BCA 392-036-5000 disertai keterangan Retreat Encounter. Pendaftaran ditutup 16 Mei atau apabila tempat sudah penuh. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center plus di 0899 789 5000. Apakah saudara merasa memiliki panggilan untuk menjadi pendoa syafaat atau saudara memiliki beban dan kerinduan khusus untuk selamatkan jiwa melalui doa-doa saudara? Mari menjawab panggilan Allah yang mulia untuk kita menjadi perantara doa bagi jiwa-jiwa yang dirindukan Tuhan. Dengan bergabung bersama kami di Sekolah Doa Online, yang kelas barunya akan kita mulai pada hari Kamis 3 Juni mendatang mulai jam 6:30 malam melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut tentang Sekolah Doa Online ini, saudara dapat menghubungi Ibu Maria Glory atau ke call center plus di 0899 789 5000. Apakah saudara merasa punya panggilan khusus untuk selamatkan jiwa dan rindu diperlengkapi secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan? Kami undang saudara bergabung di STT El Shaddai. STT El Shaddai adalah tempat di mana setiap mahasiswa dipersiapkan menjadi pemimpin yang handal dan cakap melayani Tuhan Yesus dan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. STT El Shaddai membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Program S1 kelas pagi dan kelas malam serta S2 teologi. STT El Shaddai terbuka untuk umum dan diberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi STT El Shaddai melalui website, email, Instagram, WhatsApp maupun kantor sekretariat. Atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Salah satu komitmen terpenting bagi gereja adalah selalu bisa memberikan pelayanan terbaik bagi setiap jemaat Tuhan. Untuk itulah kami hadirkan nomor baru WhatsApp Reka 0822 3307 7717. Silakan simpan dan hubungi nomor WhatsApp Reka ini supaya saudara bisa mendapatkan materi renungan keluarga Allah secara rutin, juga informasi-informasi penting dan program-program kegiatan gereja kita. Jangan lupa bagikan nomor WhatsApp Reka ini kepada keluarga, para relasi saudara, supaya semakin banyak orang yang terus bertumbuh imannya dan diberkati hidupnya di dalam kasih karunia Tuhan. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, saya Indah Arina. Saya berasal dari GBIKA Medan. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter umum. Sekitar awal September tahun 2020, saya dan suami saya terkonfirmasi COVID-19. Ketika dinyatakan bahwa saya dan suami saya terdiagnosa COVID-19, jujur saya merasa sangat hancur, saya sangat down, dan saya merasa saya berada di lembah yang paling kelam oleh karena saya takut mati. Pada saat itu saya tahu bahwa saya harus datang kepada Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan lewat doa-doa saya, jujur saya pada saat itu kurang merasakan hadirat Tuhan. Satu kali ketika saya dan suami berada di rumah isolasi, tanpa sengaja kami mendengar khotbah raya GBIKA, di mana pada saat itu Pak Obaja sampaikan satu rema firman Tuhan, bagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati saya. Saya sangat mengimani dan percaya bahwa Tuhan pun akan selamatkan saya dan suami saya dari COVID-19. Selama di masa isolasi, saya akhirnya mencari tahu tentang GBIKA. Saya membuka websitenya, saya mengikuti berbagai kegiatan yang ada di dalam website GBIKA. Salah satunya adalah Pondok Daud. Pada saat itu saya sangat diberkati dengan Pondok Daud. Saya datang berkomitmen untuk masuk ke dalam Pondok Daud setiap hari, pagi, siang, malam. Sungguh saya sangat diberkati dan sangat menolong saya melewati masa yang paling sulit pada saat itu, di masa isolasi tersebut. Bahkan pada saat kami berada di rumah isolasi, suami saya sempat mengalami keadaan yang sangat drop. Dia mengalami sesak
oleh karena saturasi yang menurun. Pada saat itu akhirnya saya membawa suami saya ke rumah sakit. Kurang lebih kami 5 hari berada di rumah sakit. Pada saat itu kami sungguh sangat takut sekali karena kami merasa bahwa kematian sangat dekat dengan kami. Tapi terpujilah Tuhan, Allah yang menolong kami dan menguatkan kami, sehingga di masa sulit itu kami boleh melewatinya dengan sukacita. Kurang lebih selama 1 bulan akhirnya kami dinyatakan negatif. Saya dan suami saya boleh kembali berkumpul dengan anak-anak dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa. Setelah saya dan suami dinyatakan negatif, kami berkomitmen pada saat itu untuk datang kepada Tuhan lebih lagi dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Pada saat itu akhirnya saya memberi diri untuk bergabung dengan Komsel. Kemudian saya juga dilakukan konseling oleh Ibu Tina yang sangat memberkati saya. Kemudian saya sempat mengikuti RE dan mengikuti SOM. Bahkan baru-baru ini saya juga mengikuti KKR 10 hari yang diadakan GBIKA. Sungguh kegiatan ini semua menolong saya lebih lagi untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan secara pribadi bagi kehidupan saya. Saya sangat diberkati oleh GBIKA, bahkan saya sangat didorong untuk memberi diri saya lebih lagi karena saya tahu Tuhan merindukan bagaimana saya memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup saya. Awal Maret tahun 2021, mertua saya perempuan kembali lagi terkonfirmasi COVID-19. Mertua saya pada saat itu dengan keadaan fisik yang lemah oleh karena usia yang sudah 57 tahun ditambah komorbid hipertensi. Secara fisik mertua saya tidak begitu baik karena saturasinya juga mengalami penurunan dan demam tinggi. Saya waktu itu memberi diri untuk merawat mertua saya. Pada saat itu sebenarnya saya pun sebagai manusia penuh dengan ketakutan. Namun ketika saya mendengar satu sesi penggembalaan yang dibawakan oleh Pak Ubaja, ketika Pak Ubaja sampaikan satu firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28, kami melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa setiap hari menolong mertua saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Setiap hari mulai dari tidak mau makan, mulai dari demam tinggi, mulai dari bernafas yang sulit, perlahan demi perlahan Tuhan tolong mertua saya sehingga dia mengalami pemulihan. Kami sangat bersyukur, kami tahu itu semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan bagi mertua saya. Puji Tuhan, akhirnya setelah lebih kurang 11 hari saya dan mertua saya berada di rumah isolasi. Hari ke-12 kami melakukan swab dan kami dinyatakan negatif, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Saya bersyukur untuk GBIKA yang sedemikian Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menolong saya lebih lagi mengalami Tuhan. Karena melalui ini semua saya menyadari bahwa ketika saya mencari Tuhan, maka semuanya Tuhan akan sediakan bagi kehidupan saya. Berkaryalah di tempat ini, Yesus. Berkaryalah atas hidup setiap kami. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Hadirat-Mu, jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Di hadirat-Mu, Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan nurani
Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Oh, terima kasih Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Di hadirat-Mu, Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan oleh kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami ya Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Oh, kami terima lawatan-Mu Tuhan. lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dan biarlah sampai selama-lamanya hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami selalu meninggikan nama-Mu Yesus.
sampai ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, Oh, ku sembah. ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Oh, sampai selamanya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Oh, sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami sembah. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Oh, ku sembah. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Kita sorak-sorak bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Ini momen yang kudus. Sesaat lagi kita akan bawa anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya buat para orang tua yang mau melakukan penyerahan anak, dari manapun saudara berada, dari rumah saudara masing-masing, mari saat ini siapkan diri saudara dan juga siapkan anak-anak saudara. Saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Para orang tua boleh arahkan dua tangan kepada anak-anak saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku serahkan, ku serahkan. Hidupnya
lagi ya. Kita ulangi lagi tapi nadanya ditinggiin aja. Kayaknya buat saya terlalu rendah. Coba. Kita ulangi ya. Ini saat yang kudus, di mana kita akan bawa dan dedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan. Jadi buat saudara para orang tua yang ingin melakukan penyerahan anak, mari saudara siapkan diri, siapkan juga anak-anak saudara. Dan dimanapun Anda berada, arahkan dua tangan saudara. Kita akan berdoa bersama dan kita akan serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku Momen penyerahan anak seperti ini adalah momen yang sangat indah sekali. Karena ini adalah momen yang kudus, di mana anak-anak kita akan diserahkan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dilakukan orang tua saya kepada saya. Sejak saya masih dalam kandungan. Sejak dari saya bahkan masih belum ada. Mereka serahkan, mereka dedikasikan saya kepada Tuhan. Dan karena itu dalam hidup saya bisa merasakan ada tangan Tuhan yang selalu menyertai saya. Ada tuntunan dan pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Itu sebabnya mari saat ini kita berdoa buat anak-anak yang diserahkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang sangat besar. Yang sudah Engkau percayakan kepada setiap orang tua yang ada. Yang menyerahkan anak-anaknya. Anugerah itu adalah anak-anak yang saat ini sedang mereka bawa ke hadapan Tuhan. Saat ini hamba-Mu bersama dengan kedua orang tua dari anak-anak ini. Dan juga seluruh jemaat keluarga Allah kami mau bawa dan kami serahkan. Kami dedikasikan anak-anak ini menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Mulai saat ini yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Semua yang bukan daripada Tuhan, semua kutuk keturunan, semua ikatan dosa, segala sesuatu sakit, penyakit, semua yang bukan berasal dari Tuhan dipatahkan, dihancurkan, dan saat ini digantikan dengan berkat-berkat ilahi dari Tuhan mengalir dalam hidup anak-anak ini. Saat ini pengurapan Tuhan turun. Saat ini berkat-berkat rohani, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya. Hati yang taat kepada Tuhan, juga taat kepada kedua orang tuanya. Saat ini dikaruniakan dalam hati anak-anak ini. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya segala berkat yang terbaik dari surga saat ini dicurahkan. Tuhan berkati anak-anak ini dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan hikmat.
Tuhan berkati dengan masa depan yang gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Tuhan berkati dengan panggilan hidup yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka sehingga melalui hidup anak-anak ini akan bangkit satu generasi yang baru yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya. Tuhan berikan kepada mereka kasih-Mu. Tuhan berikan kepada mereka hikmat-Mu. Sehingga sementara mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Sungguh-sungguh semuanya dilakukan di dalam hikmat Tuhan. Bahkan di dalam kasih Tuhan yang besar. Sehingga keluarga ini adalah keluarga-keluarga Allah yang diberkati, yang harmonis dan yang bahagia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini dan juga kedua orang tuanya, sekeluarga ini menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Welcome, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Keluarga Allah. Dari manapun saudara mengikuti ibadah ini, saya berdoa Roh Kudus menjamah dan Roh Kudus membawa pemulihan terjadi di dalam hidup saudara, juga di dalam keluarga saudara. Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya ajak saudara, mari kita persiapkan dan kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bukankah Dia sudah terlalu baik buat kita? Saat ini giliran kita untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan cara memuliakan Tuhan dengan harta kita. Anda yang mau memberikan persembahan, saudara bisa melakukan scan QR code yang ada di bawah ini. Atau juga saudara bisa langsung mentransferkan ke rekening gereja kita. Juga yang keterangannya ada di bawah ini. Yang manapun yang Anda pilih, terlebih dahulu, ayo kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Dalam hidup kami, bagi keluarga kami, kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Kami mau belajar untuk membalas semua kebaikan Tuhan itu. Dengan membawa persembahan kami yang terbaik. Ajar kami untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kami, dengan harta kami. Hanya yang terbaik kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah persembahan persepuluhan kami ini. Terima juga Tuhan benih profetik kami ini, persembahan yang terbaik. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan saudara mentransferkan persembahan saudara. Sementara Anda melakukannya, saya juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dan mengikuti ibadah online ini adalah pertama kalinya bagi saudara. Tentunya kita rindu untuk mengucapkan welcome, selamat datang. Kita mau kenal, kita mau melayani dan kita mau berdoa bagi saudara. Jadi mohon kesediaan Anda untuk menghubungi kita di nomor WhatsApp penggembalaan gereja kita yang ada di bawah ini. Atau saudara juga bisa kontak saya di JSM, Jonathan Setiawan Ministries. Yang ada di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Ya saudara, semuanya baik yang baru pertama kali maupun seluruh jemaat yang ada, Anda yang rindu untuk didukung doa, silahkan saudara kirimkan prayer request saudara, permohonan doa saudara di JSM. Dan nanti saya bersama tim JSM, tim doa gereja kita akan berdoa bagi saudara. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Saya percaya Anda akan bersaksi, mujizat terjadi dan Anda akan menyaksikan kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, jawaban doa diberikan dan ada terobosan-terobosan besar Tuhan buat di dalam hidup saudara. Oke, nah sekarang tiba waktunya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima pesan firman Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sungguh-sungguh perkataan firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berbicara dalam hidup kami, yang mendatangkan pemulihan terjadi di dalam keluarga kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar, kami rindu untuk menerima pesan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah Me and My Family. Aku dan keluargaku. Dan di bagian yang ketiga ini saya mau bagikan kepada saudara satu sharing yang spesial sekali. Judulnya adalah The Man in the Family. Pria dalam keluarga. Jadi kita akan belajar tentang peranan pria di dalam keluarga. Jadi buat bapak-bapak, saudara buka hati untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Oke, buat yang masih muda, para pria muda, saudara terima firman ini. Untuk mempersiapkan diri saudara bertumbuh secara rohani. Sehingga saudara ready ya untuk menjadi pria yang dewasa, yang diurapi Tuhan, yang bisa memainkan peranan yang benar di dalam keluarga saudara kelak. Oke? Juga buat para istri, firman Tuhan ini jangan dipakai jadi alat untuk menyerang suami saudara. Sebaliknya, saudara pakai firman Tuhan ini untuk mendukung suami saudara, oke? Ya. Dan para single parent atau saudara yang sudah ditinggal oleh sosok ayah saudara di dalam keluarga. Nah, firman ini jadi satu bekal bagi saudara ke depan untuk membimbing anak saudara atau saudara sendiri bisa belajar bagaimana kelak menjadi seorang bapak di dalam keluarga. Oke, jadi semuanya hari ini saya yakin akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita langsung masuk ya, peranan pria di dalam keluarga. Kita baca Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow. Ini ayat pembukaan yang jadi favoritnya para bapak. Karena ayat ini yang paling sering dipakai oleh para bapak, para suami. Kalau ada argumentasi dengan istrinya, selalu yang muncul ayat ini. Hai istri, tunduklah pada suami. Itu luar biasa. Tapi Anda harus ngerti. Ya bahwa perintah itu enggak berhenti hanya sampai di ayat yang ke-22. Anda harus lanjutkan. Ya, ayat yang ke-23. Karena ini satu bagian. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Coba Anda perhatikan. Kata kepala yang dipakai di sini. Anda harus ngerti fungsi kepala di dalam satu tubuh. Itu sangat vital sekali. Benar? Ya kalau anggota tubuh yang lain luka atau enggak ada mungkin masih bisa survive, masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau kepalanya yang kena itu resikonya besar dan itu sangat bahaya. Oke, jadi kepala di dalam satu keluarga itu peranannya vital sekali. Makanya firman Tuhan hari ini penting
untuk kebahagiaan, untuk pemulihan keluarga. Kenapa? Karena kita bicara peranan pria yang adalah kepala yang mewakili Tuhan di dalam keluarga. Jadi Anda bukan otoritas finalnya. Ya, sebagai suami, sebagai bapak, kita mewakili Tuhan di dalam keluarga untuk memimpin keluarga. Nah, sekarang Anda harus ngerti, ya, kalimat terakhir. Kenapa kok istri disuruh tunduk sama suami dan suami dijadikan kepala di dalam keluarga? Karena ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada para pria. Jadi buat kita para pria yang seringkali ngomong, "Hei istri tunduk sama suami, hei istri tunduk sama suami." Anda nggak boleh lupa, ada bagian dari kepercayaan Tuhan kasih, tapi ada juga bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Coba Anda lihat kalimat terakhir bunyinya begini. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Wow. Jadi kepala yang menyelamatkan tubuh. Sama seperti Yesus Kristus sebagai kepala dari semuanya. Dia turun ke dunia, memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Mati bagi saudara dan saya. Supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus sebagai kepala, dia kerjakan semuanya untuk apa? Menyelamatkan kita, saudara dan saya. Demikian pula yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai pria di dalam keluarga. Dia berikan tugas kepada kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan istri dan anak-anak kita. Jadi saya mau bicara kepada para pria, dengarkan baik-baik. Istri saudara selamat apa tidak, anak saudara selamat atau tidak, ditentukan apakah kita sebagai pria memainkan peranan dengan benar apa tidak. Ya, pertanyaannya, apakah keluarga saudara merasa selamat atau tidak? Keluarga saudara aman apa tidak? Keluarga saudara terlindungi atau tidak? Keluarga saudara bahagia apa tidak? Anda coba perhatikan, istri saudara, anak-anakmu bahagia apa tidak? Karena itu tugas yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai kepala keluarga. Bukan nuntutin orang lain untuk tunduk sama kita. Tetapi kita memberikan diri kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan segalanya yang ada dalam hidup kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Oke, bukan membinasakan keluarga kita. Untuk melindungi keluarga kita, bukan menganiaya keluarga kita. Untuk memahami, mengasihi keluarga kita, bukan sewenang-wenang memaksakan pendapat kepada keluarga kita. Untuk membahagiakan keluarga kita, bukan untuk menghancurkan hatinya. Jadi mari kita teliti, selama ini yang kita lakukan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, mereka selamat apa tidak? Mereka bahagia apa tidak? Mereka tenang apa tidak dalam hidup mereka? Mereka merasa terlindungi atau tidak? Karena itu ditentukan, apakah sebagai pria di dalam keluarga kita memainkan peranan kita dengan baik. Jadi mulai hari ini saya berdoa para pria keluarga Allah, saudara lebih dari minta istrimu tunduk kepada engkau, saudara tantang diri saudara sendiri untuk jadi pria di dalam keluarga yang menyelamatkan keluarganya. Oke, jadi ada peranan yang harus kita kerjakan. Dan tahukah saudara, satu peranan yang penting sekali yang harus dikerjakan pria dalam keluarga adalah jadi imam dalam keluarga. Oke, nah mungkin saudara bertanya, apa sih tugas imam? Sederhana, imam itu tugasnya adalah untuk mempersembahkan korban. Ya, jadi untuk membawa umat mendekat sama Tuhan, itu yang pertama. Saya berdoa para bapak, para pria keluarga Allah, saudara sudah mengerjakan bagian ini, Anda bawa keluarga saudara mendekat kepada Tuhan. Jangan malah sebaliknya, menjauh dari Tuhan, malah keluarga mau dekat sama Tuhan, istri, anak-anak mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita halang-halangi. No. Peranan imam dalam keluarga memastikan keluarga kita mendekat sama Tuhan. Yang kedua, peranan imam adalah mengadakan doa syafaat buat umatnya.
Tahukah saudara, para pria, tanggung jawab kita berdoa buat istri kita, berdoa buat anak-anak kita. Yes, bukan cuma ngomong merasa mengasihi, tapi ada peranan yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah berdoa, salah satunya adalah memberkati keluarga kita. Yang ketiga, peranan imam adalah memberi berkat. Tadi saya sudah katakan. Jadi saya ajak saudara sebagai imam di dalam keluarga. Mulai hari ini para pria, kerjakan peranan saudara. Jadi imam bagi istri, jadi imam bagi anak-anak saudara. Ini yang dilakukan Ayub buat keluarganya. Kita baca Ayub 1 ayatnya yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Mereka di sini adalah anak-anaknya. Dan menguduskan mereka. Coba Anda perhatikan. Ayub ini memainkan peranan sebagai apa? Imam. Ini peranan imam. Menguduskan keluarganya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan. Ya, sebanyak jumlah mereka sekalian, anak-anaknya. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kalau Anda baca dari ayat ini, Anda akan ngerti bahwa Ayub ini pria yang bertanggung jawab. Dia bukan cuma jadi pria dalam keluarga, tapi dia benar-benar memainkan peran pria, tanggung jawab pria di dalam keluarga, yaitu jadi imam buat keluarganya. Padahal Anda harus ngerti, Ayub ini adalah pengusaha yang very busy, sangat sibuk. Kenapa saya ngomong gitu? Karena paling tidak dia mempunyai 4 perusahaan raksasa zaman itu. Ya, kita mencatat dia punya 7.000 ekor kambing domba. Jadi peternakannya besar. Dia juga punya 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Jadi dia ini menjalankan giant corporation, perusahaan-perusahaan besar, terbesar pada masa itu. Tapi Ayub tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya untuk jadi imam dalam keluarga. Untuk membawa anak-anaknya dekat sama Tuhan. Untuk mendoakan anak-anaknya. Untuk menguduskan mereka. Untuk melepaskan berkat atas hidup keluarganya. Nah, karena Ayub memainkan peranan yang benar dalam keluarga, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayub 1 sekarang ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Coba Anda renungkan. Anda simpan dulu kata itu, pagar sekeliling. Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah apa? Kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi ternyata yang dilakukan Ayub, karena dia sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab. Jadi imam di dalam keluarga. Alkitab mencatat, bahkan iblis sendiri yang mengakui bahwa dalam hidup Ayub, di dalam keluarganya, untuk perusahaannya, semua harta milik mereka ada pagar sekeliling. Ini bukan pagar jasmani. Ini bukan pagar yang Anda bisa buat di rumah secara jasmani. No, ini pagar rohani yang Tuhan taruh di sekeliling hidup Ayub dan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh iblis. Ada berapa banyak pria yang kebobolan terus di dalam keluarganya. Kebobolan, kena terus. Iblis ngerjain keluarganya. Iblis ngerjain istrinya, anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak pria belum mengerjakan tanggung jawab jadi imam dalam keluarga. Gak ada pagarnya, gak ada perlindungannya. Makanya kena terus, kebobolan terus.
Jadi hari ini saya ajak para pria keluarga Allah. Jadilah imam di dalam keluarga. Maka saudara mulai hari ini akan Tuhan taruh pagar sekeliling hidup saudara. Pagar sekeliling istri saudara. Pagar sekeliling anak-anak saudara. Keluarga saudara aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah mungkin sudah tanya sama saya. Tapi dalam kisah berikutnya Ayub kan ngalami semua malapetaka itu. Kalau itu bukan karena Ayub tidak melakukan bagiannya. Anda harus mengerti, itu adalah satu masa yang memang Tuhan izinkan supaya Ayub diproses. Tapi masa itu enggak lama. Ternyata cuma sekitar 9 bulan saja. Setelah itu Ayub dipulihkan. Bahkan dipulihkannya 2 kali ganda. Saya berdoa bahkan saat ini pun pemulihan keluarga saudara dimulai dan terjadi 2 kali ganda. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan tercurah di dalam keluarga saudara. Karena Anda mau bangkit meresponi firman Tuhan. Jadi imam dalam keluarga. Oke, ini penting sekali. Ya, jadi peranan tanggung jawab dalam keluarga itu sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan hanya kita harus ketahui, tapi harus kita lakukan. Baca itu, Bilangan 18 ayat 7a. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Jadi jabatan imam dalam keluarga Anda harus pegang. Saya bicara kepada para suami, kepada para bapak, para pria yang ada di tempat ini. Pegang jabatan imam itu. Dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan tolong perhatikan kalimat terakhir ayat ini berkata begini. Kamu harus mengerjakannya. Wow. Buka hati saudara dan terima pesan firman Tuhan hari ini. Bahwa kamu harus mengerjakan peranan imam di dalam keluarga. Tanggung jawab imam di dalam keluarga. Oke, sekarang saya mau ajak saudara maju lagi dan masuk lebih detail. Saya mau bagikan kepada kita semua 3 peran imam dalam keluarga. Nomor 1, menjaga api roh tetap menyala dalam keluarga kita. Kita baca Imamat 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Jadi pada zaman itu imam punya tanggung jawab untuk menjaga api di bait Allah enggak boleh padam. Harus tetap menyala. Hari ini saya juga mau bicara kepada para bapak, para suami yang ada di tempat ini, para pria keluarga Allah, Anda dan saya diberi tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga untuk menjaga supaya api kehidupan rohani keluarga kita, istri dan anak-anak kita tetap menyala. Mereka harus tetap bertumbuh secara rohani. Kita harus pastikan mereka tetap berdoa. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Punya jam doa. Mereka beribadah. Mereka melayani. Itu tanggung jawab kita sebagai imam dalam keluarga. Sama seperti saudara memastikan anak-anak saudara sekolah. Anda kan tidak memberikan pilihan. Kalau mau sekolah hari ini ya boleh. Enggak sekolah ya enggak apa-apa. Mau putus sekolah silahkan. Enggak kan? Saudara pastikan demi masa depan mereka. Demi kebaikan mereka. Anak-anak harus sekolah. Lebih dari itu, Anda harus pastikan anak-anak kita, istri kita harus beribadah, harus punya hubungan pribadi sama Tuhan, harus maju di dalam Tuhan, harus bertumbuh di dalam iman mereka. Api roh mereka harus tetap menyala. Itu yang harus kita pastikan. Itu peranan, itu tanggung jawab kita. Jadi kerjakan tanggung jawab itu.
Jangan cuma pasif. Anda pastikan anak-anak saudara punya jam doa. Anda pastikan ada mezbah keluarga di dalam keluarga saudara. Ya, ada doa bersama. Ada pujian penyembahan bersama. Ada belajar firman Tuhan bersama di dalam keluarga saudara. Karena firman Tuhan ngomong api itu harus tetap menyala. Ayo kita lihat apa yang dikerjakan Yosua buat keluarganya. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi Yosua waktu itu bicara kepada bangsa Israel. Ya, tapi setelah itu kalimat terakhir dia ngomong begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, Anda harus ngerti, Yosua ini jenderal perang. Yosua ini pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Yosua ini ibaratnya zaman sekarang presidennya. Dia orang super sibuk, tetapi Yosua tidak pernah lupa untuk memainkan peranan imam dalam keluarga. Ketika itu tiba giliran keluarganya di hadapan Tuhan, dia pastikan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua memastikan api kehidupan rohani keluarganya tetap berkobar, tetap menyala. Hari ini saya tantang bapak-bapak. Betul Anda sibuk bekerja, betul Anda punya berbagai macam aktivitas. Tapi jangan pernah lupa, pastikan api roh keluarga saudara, mezbah doa itu, mezbah keluarga itu harus dibangun di dalam keluarga saudara. Engkau dan seisi rumahmu tetap beribadah, tetap melayani, terus bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Jadi jadilah imam dalam keluarga. Artinya jangan pasif, jangan diam saja. Mau bertumbuh ya boleh, enggak ya boleh. Beribadah ya boleh, enggak ya boleh. Melayani boleh, enggak boleh. No. Dalam keluarga saya kerjakan bagian ini. Saya bangun mezbah keluarga. Ketika saya pertama membangun mezbah keluarga, enggak gampang, enggak semua anak-anak langsung meresponi dengan sukacita. Butuh perjuangan, tetapi saya tahu itu tanggung jawab saya. Karena itu saya pastikan istri saya, anak-anak saya, kita tiap hari berdoa bersama, memuji menyembah Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama, menyenangkan hati Tuhan. Kita beribadah bersama tiap hari. Itu yang namanya mengerjakan tanggung jawab kita sebagai imam dalam keluarga. Mulai hari ini saya berdoa semua keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja kita adalah keluarga-keluarga yang api rohnya berkobar dan menyala. Setiap keluarga, setiap pribadi dalam keluarga bertumbuh secara rohani, berbuah-buah dengan lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jadi kerjakan. Saya nggak ngomong ini hanya untuk saudara. Saya kerjakan ini dengan segenap hati di dalam keluarga saya sendiri. Jadi imam dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, tanggung jawab iman dalam keluarga adalah menguatkan hati keluarganya. Kita baca dulu. Ulangan 20 ayat 2-4. Apabila kamu menghadapi pertempuran, Anda harus ngerti. Dalam kehidupan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kadang-kadang ada pertempuran yang mereka hadapi. Kadang-kadang ada peperangan yang harus mereka lawan. Kadang-kadang ada perjuangan yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Petunjuk firman Tuhan begini. Maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Doa saya, Anda gak jadi imam dalam keluarga yang cuma diam saja, gak ngapa-ngapain. Saudara tampil buat keluarga saudara. Anda kerjakan tanggung jawab sebagai imam. Ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Lihat saudaraku, apa yang dikatakan? Janganlah lemah hatimu, janganlah takut.
Janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Wow. Jadi ternyata ini tugas imam menguatkan umat Tuhan saat menghadapi peperangan. Tahukah saudara sebagai pria, tanggung jawab kita menguatkan istri kita, menguatkan anak-anak kita saat mereka menghadapi tantangan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya untuk mengerjakan tanggung jawab yang satu ini, maka yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus cari tahu peperangan apa yang sedang dihadapi oleh istri kita. Kita gak bisa lakukan apa-apa kalau kita gak tahu istri kita sedang bergumul. Melalui apa, menghadapi apa. Kadang-kadang kita begitu cuek, kita gak ngerti. Istri kita lagi sedih, kita gak ngerti. Istri kita lagi sakit, kita gak ngerti. Istri kita lagi stres, depresi, kita gak peka. Kita gak mau tahu. Kita gak sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab kita sebagai imam. Hari ini buka hati saudara. Dulu saya juga seperti itu, tapi saya mau buka hati, saya mau belajar untuk bertumbuh. Saya mau belajar untuk cari tahu peperangan apa, perjuangan apa, tantangan apa, pergumulan apa yang sedang dihadapi istri saya, yang sedang dihadapi anak-anak saya. Saya belajar, saya berusaha untuk cari tahu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya harus jadi imam dalam keluarga yang menguatkan keluarga saya. Jadi cari tahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan perkataan untuk menguatkan mereka. Dan lakukan tindakan-tindakan yang bisa menguatkan mereka. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Ya, jangan justru sebaliknya. Perkataan kita malah melemahkan mereka. Sharing kita malah menghancurkan moral, mental mereka. No. Anda harus gunakan. Kalau mereka takut, Anda harus ngomong jangan takut. Kita hadapi ini bersama-sama. Engkau enggak melalui sendiri. Kita lalui bersama-sama. Papa ada buat engkau. Papa pasti dukung engkau. Saudara harus bangkit. Jadi imam dalam keluarga yang menguatkan istri saudara. Menguatkan keluarga saudara. Kalau saudara lakukan hal yang seperti itu, maka melalui semua tantangan, melalui semua peperangan, keluarga saudara gak akan gugur dan rontok. Sebaliknya, semakin bersatu, semakin kompak, semakin solid kesatuannya. Dan di mana ada kesatuan, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Dan ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Mulai hari ini saya deklarasikan keluarga saudara jadi keluarga yang kokoh, jadi keluarga yang kuat, jadi keluarga yang berkemenangan. Karena ada imam yang mau bangkit untuk menguatkan hati istrinya, untuk menguatkan hati anak-anaknya. Jadi kerjakan bagian saudara, jadi imam dalam keluarga. Kuatkan hati keluarga saudara. Yang terakhir, yang ketiga, peran imam di dalam keluarga adalah mendengarkan dan membantu mengambil keputusan. Ulangan 17 ayat 8-9. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu. Jadi kadang-kadang keluarga kita itu menghadapi perkara yang mereka rasa terlalu sukar. Masalah ini terlalu berat. Jadi ada petunjuknya. Ketika hal itu terjadi, firman Tuhan ngomong, apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan. Gak tahu. Mesti ambil keputusan yang mana. Langkahnya mesti yang mana. Pilihan yang apa yang harus kita ambil. Gak ngerti, terlalu sukar. Misalnya, ini pada masa itu ya. Pada masa itu. Ya, urusan bunuh-membunuh, tuntut-menuntut atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Terus ayat yang ke-9, perhatikan. Ini penting, yang ke-9. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta apa? Putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan
hakim. Jadi ini yang ketiga, tanggung jawab imam dalam keluarga adalah membantu umat Tuhan supaya bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan yang benar, yang mengarahkan mereka pada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tuh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian pula kita sebagai pria di dalam keluarga. Tanggung jawab kita, pertama ngasih telinga. Supaya kita ngerti perkara apa yang sedang mereka hadapi. Kesulitan apa yang terlalu sukar buat mereka. Kebingungan apa yang ada di depan mereka. Istri kita, anak-anak kita. Dan setelah itu kita bisa membantu mereka. Membagikan firman Tuhan. Memberikan gambaran. Sehingga apa? Mereka bisa ambil keputusan yang bijaksana. Itu peran imam dalam keluarga. Buat saya saudaraku, saya bisa bersaksi sama saudara, Pak Obaja, gembala senior kita, bapak rohani kita. Itu benar-benar. Buat saya ya sebagai anak, Pak Obaja itu adalah teladan yang luar biasa. Seorang imam yang membantu anak-anaknya mengambil keputusan yang bijaksana. Saya masih ingat pada waktu saya remaja, saya bingung menentukan pilihan hidup. Di satu sisi saya punya cita-cita saya sendiri sejak kecil. Jadi pengusaha yang sukses. Tapi di sisi yang lain saya juga merasakan kayak ada panggilan hidup dari Tuhan. Untuk saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya bingung pada waktu itu. Saya punya berbagai macam pikiran yang saya gak bisa selesaikan sendiri. Tapi yang luar biasa yang dilakukan Pak Obaja. Dia gak pernah paksakan pemikirannya kepada saya. Sebaliknya, Pak Obaja memberikan gambaran. Pak Obaja memberikan masukan. Pak Obaja mengarahkan. Dengan sabar. Setiap hari sharing. Dia ada di momen ada kesempatan. Pak Obaja cerita tentang hidupnya. Cerita tentang pengalamannya. Dari situ saya kayak bisa melihat. Oh ternyata cara berpikirnya itu seperti itu. Oh ternyata cara ambil keputusan seperti itu. Sehingga yang tadinya saya bingung. Setelah ngobrol, sharing, diskusi dengan orang tua saya. Dengan Pak Obaja. Sekarang kayak ada sesuatu yang disingkapkan. Dan saya bisa melihat. Dan kemudian saya bisa ambil keputusan dengan mantap. Untuk menyerahkan hidup saya. Mengikuti rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan keputusan itu tidak pernah saya sesali sampai hari ini. Kenapa? Karena ada imam dalam keluarga yang bisa mengarahkan istrinya, anak-anaknya untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Bahkan satu lagi saya mau cerita sama saudara. Setelah saya selesai surah Alkitab, kemudian saya jadi hamba Tuhan. Saya diutus untuk mengembalakan gereja kita di Jogja. Pada awalnya saya sama sekali gak berpengalaman. Dan karena sebagai hamba Tuhan gak berpengalaman, banyak bingungnya. Banyak gak taunya harus berbuat apa. Dan banyak berbuat kesalahannya. Tapi yang luar biasa, Pak Obaja gak pernah ambil alih posisi saya. Gak pernah. Terus kemudian dia buat keputusan buat saya. No. Setiap hari kalau saya ketemu sama Pak Obaja, kita cuma sharing, kita cuma duduk. Saya cerita kesulitan saya cerita perkara-perkara yang terlalu sukar buat saya. Dari situ Pak Obaja dengarkan, dari situ Pak Obaja kasih masukan, dari situ Pak Obaja memberikan nasihat, memberikan gambaran. Kalau langkah seperti ini nanti plusnya begini, minusnya begini. Kalau langkah seperti ini plusnya begini, minusnya begini. Saya belajar bersama-sama dan di situ saya dilatih untuk bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan di situ saya bertumbuh. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun bertumbuh. Jadi pemimpin yang ngerti langkahnya apa yang harus diambil. Caranya gimana mengatasi masalah. Kenapa? Karena saya belajar dari orang tua saya. Karena Pak Obaja memainkan peran jadi imam dalam keluarga. Karena itu saya bisa menggenapi rencana Tuhan
dalam hidup saya. Doa saya di dalam keluarga saudara juga terjadi hal yang demikian. Saudara, istri saudara, anak-anak saudara, semuanya menggenapi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Jadi ternyata jadi pria dalam keluarga itu bukan tanggung jawab yang ringan. Itu sebuah tantangan yang besar. Karena itu saya perlu ngomong begini sama saudara. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kalau nggak ditolong Roh Kudus, gimana caranya kita bisa melakukan tanggung jawab sebesar itu? Kita manusia terbatas, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi kalau saudara berseru sama Tuhan, Anda datang sama Tuhan, Roh Kudus yang akan memenuhi saudara. Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Maka saudara dimampukan jadi imam dalam keluarga. Dan keluarga saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Siapa yang mau pemulihan terjadi dalam keluarga saudara? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ini keluargaku ya Tuhan. Ini Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita, katakan ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Satu hal yang saya mesti katakan kepada saudara, untuk kita bisa menikmati kebahagiaan dalam keluarga, untuk kita bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga kita, kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus di dalam keluarga kita. Itu sebabnya ambil langkah pertama. Buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari buka hati. Saat ini kita minta Dia masuk di dalam hati kita. Atau saudara yang sudah tapi saudara sempat menjauh dan undur, mari kita dedikasikan kembali hidup kita kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hati. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dari Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Mulai sekarang, Mulai sekarang. hidupku milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, karena Tuhan Yesus, Karena Tuhan Yesus. dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Kita berdoa buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Buat teman-teman kita yang belum menerima keselamatan. Mari berdoa, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun buat keluarga kami. Kami minta pemulihan terjadi. Kami minta anugerah-Mu diberikan. Oh,
diselamatkan. Seisi keluarganya juga diselamatkan. Keluarganya dipulihkan. Pernikahannya dipulihkan. Ambil alih ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Turut campur ya Roh Kudus. Oh, turut campur dalam keluarga kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang kedua, bagian dari pemulihan keluarga adalah para pria di dalam keluarga perlu bangkit untuk mengerjakan perannya, tanggung jawabnya dalam keluarga. Ya, jadi bukan sekedar jadi pria dalam keluarga, tapi benar-benar mengerjakan tanggung jawab pria dalam keluarga, yaitu sebagai imam bagi keluarga saudara. Jadi saya mau tantang para pria-pria di tempat ini. Ayo ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk bertumbuh. Untuk bangkit jadi imam bagi keluarga saudara. Bahkan Anda yang bukan kepala keluarga. Mungkin saudara istri, mungkin saudara anak. Saya mau ngomong begini. Di dalam keluarga tetap kita bisa mengerjakan bagian kita jadi imam dalam keluarga. Mungkin bukan jadi kepala keluarganya, tetapi ada bagian-bagian dalam tanggung jawab imam yang kita bisa kerjakan buat keluarga kita. Kita bisa perjuangkan supaya keluarga kita mendekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, dan mereka diselamatkan. Supaya mereka bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Supaya ada mesbah keluarga di dalam keluarga saudara. Anda juga bisa menguatkan anggota keluarga yang lain. Yang sedang lemah, yang sedang bergumul. Anda bisa kuatkan mereka. Anda bisa berdoa buat mereka. Anda bisa melepaskan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan saudara bisa membantu untuk mereka bisa ambil keputusan. Jadi saat ini saya ingin ajak semuanya mari ambil tanggung jawab. Jadi imam dalam keluarga. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau pakai aku bangkit jadi imam dalam keluarga. Mulai sekarang pakai aku. Mari semuanya berdoa. Oh, Babasya, kami mau Tuhan jadi imam dalam keluarga kami. Jadi imam bagi keluarga kami. Pakai kami untuk berdoa bagi keluarga kami. Untuk menguatkan keluarga kami yang lemah. Untuk memperjuangkan keluarga kami. Pakai kami untuk membawa keluarga kami mendekat pada Tuhan. Bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Pakai kami. Kami mau memperjuangkan. Ada mesbah dalam keluarga. Ada pujian penyembahan. Ada firman Allah. Ada hubungan dengan Tuhan dalam keluarga kami. Pakai keluarga kami Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Mari semuanya berdoa buat keluarga saudara. Berkati ya Tuhan. Lindungi semua. Ada pagar sekeliling di dalam keluarga kami. Semua serangan-serangan iblis, intimidasi iblis dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Sampai akhir hidupku Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami akan beribadah, akan melayani Tuhan. Bahagia jadi keluarga Allah. Mari yang terakhir, yang terbaik, angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu.
percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan saat ini angkat kedua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.